Pria itu menunjukkan senyum jahat. Sipir sedang memeriksa anus ia. Kok kau berteriak keras? Kapten. Lihatlah. Ya Tuhan. OMG, itu seperti alien. Melihat ke dalam jiwaku. Kali ini, Stan menyiapkan segalanya dengan sempurna sebelum datang ke penjara ini. Pertama-tama, ia bertanya kepada teman-temannya. Tapi temannya ngomong dengannya. Di penjara kematian tidak menakutkan. Tapi hal yang terkejut adalah, itu Stan kecil ini akan menjadi mainan bagi para tahanan. Kata-kata ini bikin Stan takut. Ia buru-buru pergi untuk mendaftar kelas seni bela diri. Tapi 1 minggu kemudian, ia masih nggak bisa mengalahkan anak kecil. Bahkan diusir keluar oleh guru. Tepat saat ini, ia bertemu dengan pria. Guru ini mengubah hidupnya. Melihat tampilan dia meninju dinding, membuat Stan kagum. Stan memujanya sebagai gurunya. Ia berharap sebelum ia masuk ke penjara, akan diajari beberapa seni bela diri oleh guru. 5 jam pagi. Ia terbangun oleh tetesan darah yang ia tidak tahu dari mana. Ternyata guru sedang menyiapkan sarapan untuknya. Percayalah, aku pasti kamu akan menggunakannya nanti. Stan dan gurunya berlatih dengan model boneka. Sang istri menuruti permintaan gurunya. Menyiapkan sarapan untuk suaminya. Stan mengeluh sekarang. Tiba-tiba dipukul. Stan tidak percaya padanya. Jadi guru juga dengan antusias menambahkan beberapa bumbu. Ia berbaring di atas gunung es. Mengoleskan oli di seluruh. Biarkan tuannya memukulinya tanpa ampun dengan cambuknya. Ia berteriak keras. Berlangsung sepanjang malam. Stan juga disematkan ke dadanya dan digantung. Begitu saja, dia digantung di bawah teras. Gurunya berkata, teruslah berlatih seperti ini. Pada saat kritis akan menyelamatkan hidupnya. Sampai makan siang. Ada kala jengking hidup di piring. Tapi karena sudah lewat waktu makan, jadi guru udah membawanya ke tempat lain. Sang istri tak bisa menahan lagi. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Apalagi, tidak peduli apa yang tidak dilihat mata, hati tidak terluka. Guru menyeret tangan Stan. Menyuruhnya memilih 1 jari. Tapi Stan memilih jari yang sangat ramah. Gurunya tertawa. Ia membungkuk dan mengambil sepotong kayu. Dengan mata bingung Stan, jari tengah guru menembus kayu. Ia menyiapkan semuanya. Tetapi hasilnya ia baru saja menyerang. Suara kesakitan. Sejak hari itu, Stan mulai pelatihan termokimia. Latihan tubuh. Ia berusaha. Pelatihan ketahanan. Meskipun berlatih yang berat, tetapi rasa sakit fisik tidak hilang. Ada juga banyak luka yang diciptakan oleh senjata di tubuhnya. Dia juga harus setiap saat untuk mencegah dirinya dipukuli oleh gurunya. Stan juga beradaptasi secara bertahap. Bahkan ketika dia menutup matanya, dia bisa merasakan gerakan orang lain. Metode fleksibilitas akan ditambah, gunakan tongkat pendek. Tapi guru membuat senjata rahasia untuk menyelinap menyerang. 1 bola baja. Memukul Stan sampai mati berulang kali. Sampai ia makan, ia masih terus berlatih. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Stan hanya bisa menahan air matanya. Setelah 3 bulan berlatih yang keras, ia udah berhasil. Seni bela diri ke tingkat yang baru. Teman-teman di penjara pasti menangis saat melihat adegan ini. Bahkan berbaring di paku tidak menyakitinya. Saat bertarung, ia semakin maju. Tak hanya memukuli boneka itu, tapi juga bagi senjata tersembunyi ia dapat memblokirnya dengan tangannya. Bahkan meninju dan memecahkan batu bata. Ia juga bisa melakukannya. Bahkan saat bertarung dengan gurunya, ia bahkan dapat mengalahkan gurunya dengan lembut. Tantangan terakhir adalah menembus kayu dengan jari. Jika ia bisa melakukannya, berarti ia telah berhasil. Setelah mempelajari, hal pertama yang ia lakukan, ia pergi ke dojo yang pernah menghinanya.
Setelah menyelesaikan semuanya, pengacara dan gurunya secara pribadi membawa Stan ke penjara. Sang istri mengawasi dari jauh. Ia menangis. Hal pertama yang lakukan saat memasuki penjara adalah memeriksa tubuh. Orang lain merasa malu, tapi ia tersenyum. "Kok berteriak keras gitu, Kapten? Lihatlah. Ya Tuhan. Seperti alien. Lihat baik-baik jiwaku." Untuk menghindari masalah, Stan langsung mencari Raymond. "Permisi. Pergilah. Aku akan memukulmu nanti malam." Ia baru memarahinya. Hal ini juga menjadi alasan bagi Stan. Ia memanggil semua tahanan ke sini. Kemudian mulai menghina Raymond. Raymond marah sehingga dia langsung melepas bajunya. Tapi saat dia menyentuh di bahu Stan, pemukulan yang menyakitkan secara resmi dimulai. Raymond sangat sakit, dan Stan melepas celananya. Setelah dihina, ia sangat marah. Tapi dipukul lagi. Stan menangkap lengan kanannya. Di depan semua orang, ia menekuk 3 jarinya. Pria ini berat sekitar 100 pon. Ia menangis seperti gadis lemah sekarang. Stan membencinya karena dia terlalu berisik. Dia menendangnya sekali dan membuatnya diam lagi. Seorang pria kulit putih berjalan ke sana, tapi mendapat 1 pukulan dari Stan. "Kamu tak layak untuk menjadi atasanku." Sekelompok orang kulit hitam jangkung mendekatinya sekarang. Pria yang bernama Raymond tadi adalah senior mereka. Mereka pasti tidak akan memaafkan Stan dengan mudah. Tapi sekelompok orang kulit hitam bukan lawan Stan. Hanya beberapa pertandingan, semuanya telah dikalahkan. Pada saat ini, tongkat itu juga patah menjadi 2, yang merupakan titik kuat Stan. Lihatlah para bawahan yang tergeletak di tanah. Pria itu pengecut seperti anak kecil sekarang. Tapi karena tidak bisa kabur, jadi ia masih belum bisa lolos. Ia dipukul oleh Stan, menyebabkan giginya tanggal. "Patterson, jika ingin memukul saya, ambillah keberanian." "Siap." Setelah pertempuran itu, Stan benar-benar menjadi terkenal. Dalam waktu ini, tidak ada yang berani datang dan menimbulkan masalah. Ia mencicipi makanan di penjara. "Aduh, lezat banget loh. Sepertinya tip guru mengajar. Itu jelas sangat efektif." Robbie mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi Stan tak peduli. Baginya, orang-orang ini tidak berada pada level yang sama dengannya. Benar saja, sipir telah menemukannya. Karena sebelum ia masuk ke penjara, ia juga seorang agen properti. Jadi ia bisa menjawab semua pertanyaan dari sipir. Sipir juga memberinya alkohol dan rokok. Ingin meminta bantuan dari Stan. Dia ingin menjual penjara, lalu membangun tempat ini menjadi kawasan perumahan bagi kalangan atas. Saat Stan sedang mandi, para tahanan diam-diam berjalan mendekat. Mal mengeluarkan pisaunya. Ia ingin membalas dendam. Tetapi Stan segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Jadi ia udah mencegah pisaunya. Tapi selama pertarungan, karena tidak hati-hati, ia masih dipotong. Itu akan meninggalkan bekas luka. "Kau cabul." Ia memegang lengan lawan, menjatuhkan pisau. Ia dengan ramah membanting lawan ke dinding seperti nyamuk. Ia mengambil handuk. Ia mengambil sabun. Ia pikir ia akan menggunakan tongkat untuk menyerang. Tapi Stan menendangnya. Pertempuran berakhir. Apa itu? Memang tertarik. Sejak hari itu, Stan bekerja di kantor Pak Sots. Ia bisa menyelesaikan masalahnya. Ia sangat puas dengan investor. Ia ngomong ia salah. Melihat tahanan di luar memukulnya, keduanya sangat puas. Jika mereka terus melawan, sipir bisa menjual penjara tersebut, lalu membangun resor. Setelah mengetahui rencana ini, Stan segera mengumpulkan semua orang.
Dia ingin menetapkan seperangkat aturan baru. Tak gunakan kekerasan. Jika ada yang melanggar atau nggak setuju, bisa mencarinya untuk menantang. Stan sama sekali tidak melarang penggunaan kekerasan. Bagi orang yang melecehkan wanita, ia boleh tahanan memukulnya. Lelaki tua menyalakan musik. Stan segera menari. Adegan ini semua dilihat oleh penjaga penjara. Ia curiga. Sejak itu, para tahanan menjadi saling mencintai. Bahkan mendirikan faksi untuknya. Dan langsung melibatkan orang. Karena kemunculan Stan, penjara ini bukan penjara. Para tahanan tertawa sepanjang hari. Tidak ada kebencian sama sekali. Bahkan mereka tak rasisme. Mereka hidup damai bersama. Berkat itu, hanya Raymond yang bisa jujur dan lembut seperti dulunya. Patterson yang bisa mendapatkan kembali gigi emasnya. Tidak ada lagi kekerasan di alun-alun sekarang. Bahkan saat saling bertabrakan, tidak akan kesal lagi. Maaf, Dek. Tak apa-apa, itulah kesalahanku. Bahkan es krim. Mereka juga bisa saling berbagi. Hidup dalam damai. Penjara yang begitu damai membuat sipir merasa marah. Dia masih menantikan tim investigasi. Melihat tahanan melakukan kekerasan, akan segera membunuh beberapa orang. Kemunculan Stan benar-benar merusak rencananya. Sipir tak peduli kepada Stan. Langsung membiarkannya untuk segera dipertemukan kembali dengan pacarnya. Ia harus berkomitmen dengan sipir. Sipir juga setuju dengannya. Tunggu sampai semuanya kembali normal. Dia akan melepaskan Stan, agar ia bisa segera kembali dengan kekasihnya. Kembali ke penjara. Stan terus mengalami mimpi buruk. Memimpikannya pacarnya menikahi dengan orang lain. Ada juga sosok yang tersenyum. Para tahanan masih menari di halaman. Tapi Stan tidak punya waktu untuk mengatasi kekacauan ini sekarang. Batalkan semua aturan yang telah ia tetapkan sebelumnya. Tidak ada lagi bimbingan Stan. Para narapidana sekali lagi menyebabkan kekacauan. Sekarang semuanya menjadi tempat kekacauan. Melihat semuanya dikembalikan ke keadaan semula, sipir menunjukkan senyum puas. Sejak itu, para tahanan terus membenci seperti dulunya. Sekarang, mereka bertengkar setiap kali mereka bertemu satu sama lain. Robbie sekali lagi meminta bantuan. Tapi Stan tiba-tiba tergila. Masalah tahanan. Ia tak peduli lagi. Mal pun mengambil kesempatan ini. Memancing Robbie ke sisinya. Aku salah. Kami udah salah. Jangan pergi ke tempat latihan besok. Paham? Ya. Mungkin ini hal terakhir yang bisa dilakukan Stan. Sipir membawa tim inspeksi untuk berkunjung. Dia memperkenalkan Stan sebagai tahanan elit. Dan bilang dengannya, jangan membuat masalah. Dalam 5 menit, semuanya akan baik-baik saja. Mal sedang mengobrol dengan tahanan lainnya. Mereka sangat senang. Sipir kembali memberikan senjata kepada para tahanan. Mereka siap untuk menimbulkan masalah. Stan langsung negosiasi. Jika ia melewati hari ini, ia dapat dibebaskan dari penjara. Tapi pikirkan teman baik di sini. Stan tiba-tiba berubah. Ia mulai berteriak pada tim interogasi. Ia nggak mau meninggalkan. Ia mau tinggal di sini. Mencegah semuanya. Setelah bertemu dengan kekasih yang telah lama hilang, ia mendorong sipir. Lalu lari ke kantor. Para tahanan sudah siap. Mulai mengangkat senjata. Baru masuk ke kantor, Stan diserang. Ternyata, ialah bawahan sipir penjara. Namun dia adalah senior Stan. Keduanya dipelajari oleh satu guru. Lalu mereka bertarung. Tapi Stan belum belajar secara mendalam. Bukan lawan senior. Melihat tampilan arogan dari senior, ia ingat teknik hebat master. Lalu ia membangkitkan. Merangkak ke belakang senior.
Ia menyodok celana. Senior sangat menyakitkan. Berikutnya adalah kombinasi dengan tinju. Benar-benar mengalahkan seniornya. Para tahanan memegang senjata. Bersiaplah untuk bergerak. Dua faksi antusias melangkah maju. Saat itulah sipir hendak melepaskan tembakan. Stan segera bergegas ke sana. Berhentilah. Para tahanan masih belum mau menyerah. Tapi sekarang lelaki tua itu memainkan musik lagi. Semua tahanan mulai menari. Sipir sangat marah setelah melihat adegan ini. Pada kasus ini, rencananya udah gagal. Dia mengambil pistol dan berjalan mendekat. Ia mau membunuh beberapa orang. Sekarang semuanya sangat kekacauan. Interrogator juga kagum dengan pemandangan ini. Sipir, udah cukup. Itu semua kamu yang menyakitiku. Pada saat yang genting, istri Stan muncul, menyelamatkan semua orang. 3 tahun kemudian di penjara masih damai. Penjaga berubah menjadi sipir. Bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada Stan. Semua orang gak mau ia meninggalkan. Mereka memberi hormat kepadanya. Dan berharap yang terbaik untuknya. Bagi sipir penjahat, dia menjadi mainan kecil Raymond. Selamat tinggal Stan. Bilanglah,